Makanan dan sistem pencernaan makanan. Makanan adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi, seperti bahan panganan dan lauk pauk, serta semua bahan yang telah kita makan akan membentuk jaringan tubuh, memberikan sumber tenaga dan mengatur semua proses di dalam tubuh. Syarat makanan yang baik. Yang pertama, mudah dicerna. Yang kedua, higienis. Yang ketiga, mengandung nutrisi dengan jumlah mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh. Yang keempat, mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Fungsi utama makanan di dalam tubuh. Yang pertama, sumber energi, yaitu makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, dan air. Yang ketiga, mengatur proses tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, air, dan vitamin. Yang keempat, pelindung tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit. Bagaimana proses pencernaan di mulut? Makanan masuk ke dalam mulut, disebut juga dengan proses ingesti. Lalu di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada manusia. Seperti inilah gambaran saluran pencernaan pada manusia. 1. Mulut. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Makanan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil yang membuatnya mudah dicerna. Sementara itu, air liur yang bercampur dengan makanan-makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. 2. Esofagus. Proses pencernaan pada manusia selanjutnya ialah dari tenggorokan menuju kerongkongan atau esofagus. Dari tenggorokan, makanan akan meluncur ke esofagus atau tabung penelan. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari faring ke lambung. Melalui gerakan meremas, gerakan peristaltik, esofagus akan mengirimkan makanan ke lambung. 3. Lambung. Dari esofagus, makanan akan mampir ke lambung. Perut dapat digambarkan sebagai kantung dengan dinding berotot kuat, yang tidak hanya bertugas sebagai penyimpan makanan, tapi juga penggiling makanan yang Anda konsumsi. Saat proses pencernaan pada manusia mencapai lambung, maka akan ada enzim dan asam yang bertugas memecah makanan. Ketika meninggalkan lambung, makanan yang semula berbentuk dan mungkin bertekstur keras akan berubah menjadi cairan atau bentuk yang lebih halus. 4. Usus halus. Usus kecil atau usus halus adalah destinasi selanjutnya setelah makanan melewati perut. Usus halus terdiri dari 3 bagian: duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan perut yang belum usai, yakni memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kinerja jejunum dan ileum, tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecah makanan. 5. Usus besar. Usus besar menjadi destinasi yang dilewati makanan yang sudah berbentuk cairan atau lebih halus. Di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan disebut juga dengan feses ini akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran feses bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah penuh dengan sisa-sisa makanan ini, maka proses eliminasi menuju ke dubur akan dimulai. 6. Anus. Rektum atau dubur adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus.
Melalui dubur, sisa-sisa makanan menuju anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar panggul dan dua sfinkter, otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan, solid, atau hanya gas. Kelainan pada sistem pencernaan manusia. 1. Diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali serta dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. 2. Gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Ketika gastritis terjadi, ada penderita yang merasakan gejalanya dan ada juga yang tidak. Beberapa gejala gastritis diantaranya nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, perut kembung, jagukan, mual, muntah, sakit perut, gangguan saluran cerna, BAB dengan tinja berwarna hitam pekat, muntah darah. 3. Sariawan. Seperti yang kita ketahui, sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan merasakan perih. Sariawan terjadi karena panas pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kurangnya vitamin C. 4. Appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Appendicitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing. Sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk, serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Bila gangguan atau penyakit ini tidak terawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. 5. Cacingan. Penyakit cacingan tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hampir 80% orang Indonesia mengalami penyakit yang satu ini. Cacingan merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Namun, bukan berarti orang dewasa tidak akan mengalaminya. Itulah beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Semoga setelah mengetahui berbagai macam penyakit di atas, Anda bisa lebih waspada lagi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda sendiri.